Nah, adik-adik, hari ini kakak akan mengajarkan kata-kata tentang bahaya narkoba bagi generasi gereja. Adapun ayat pendukungnya kita itu terambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 6 ayat 19 sampai 20. Nah, adik-adik, sebelum kita mempelajari lebih banyak tentang bahaya narkoba bagi generasi gereja, tentu ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama itu peserta katekisasi mampu memahami pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, serta dampak negatif bagi kesehatan, masa depan, dan kehidupan beriman. Tujuan pembelajaran yang kedua ialah peserta katekisasi mampu menunjukkan sikap menghargai tubuh sebagai bait Roh Kudus. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, peserta katekisasi mampu mempraktikkan menolak narkoba sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, sebelum kita mempelajari lebih banyak tentang bahaya narkoba bagi generasi gereja, kita akan memulai dengan doa. Namun sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saya minta salah satu dari adik-adik untuk menolong kita dalam doa. Masa, tidak perlu takut-takut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami kembali dalam ruangan ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Saat ini Tuhan, di tengah perkumpulan kami akan bersama-sama belajar katekisasi dengan tema bahaya narkoba bagi generasi gereja. Mampukan kami semua Tuhan untuk dapat memahami materi yang akan kami pelajari bersama-sama. Hanya di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Oke, adik-adik, tadi kakak sudah mengatakan bahwa tema katekisasi kita pada hari ini ialah bahaya narkoba bagi generasi gereja. Namun sebelum itu, kakak mau bertanya, apa yang adik-adik ketahui tentang narkoba dan apa dampaknya bagi kehidupan adik-adik baik secara rohani maupun secara fisik? Narkoba adalah obat terlarang yang menyebabkan seseorang memiliki kecenderungan untuk mengonsumsi narkoba, dan narkoba dapat merusak kehidupan seseorang baik secara fisik dan rohani. Secara fisik dapat merusak tubuh, otak, kesehatan, dan menyebabkan kematian. Secara rohani dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Makasih adik. Mungkin masih ada? Narkoba adalah obat-obatan berbahaya yang dapat membuat seseorang ketagihan dalam merusak kehidupan. Secara fisik merusak tubuh, merusak otak, dan menyebabkan kematian. Secara rohani merusak hubungan. Oke, adik-adik sudah memahami apa itu narkoba dan apa dampaknya bagi kehidupan kita baik secara fisik maupun rohani. Nah, adik-adik, narkoba itu adalah obat terlarang yang dapat merusak tubuh kita, yang merusak kesehatan kita, dan merusak masa depan kita, serta narkoba juga dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Nah,
Adik-adik, kita akan ada dalam diskusi kelompok. Kita bentuk dalam 2 kelompok. Adik-adik akan mendiskusikan satu ayat Alkitab, yaitu 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita baca dalam 2 kelompok. Adik-adik dari ayat 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Silakan adik-adik temukan apa makna dari ayat tersebut jika dikaitkan dengan narkoba. Silakan adik-adik temukan apa makna dari ayat tersebut jika dikaitkan dengan narkoba. Sebentar, kalau bisa satu orang baca dia punya ayat, satu orang baca dia punya. Sudah? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, jika dikaitkan dengan narkoba adalah bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bukan milik kita sendiri. Untuk kita harus menjaga tubuh dengan baik, karena narkoba dapat berdampak pada masa depan, kesehatan, dan hubungan kita dengan Tuhan. Melalui ayat 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, Tuhan mengajar dan mengajak kita menjauhi diri dari narkoba dan tidak pernah untuk mencoba narkoba. Kita harus pakai tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Oke. Pasal 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Makna ayat 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tentang narkoba adalah bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, jadi harus dijaga dengan baik. Narkoba dapat merusak tubuh, pikiran, masa depan, dan membuat kita jauh dari Tuhan. Karena itu, Tuhan mengajarkan kita untuk menjauhi narkoba dan mengubah hidup kita untuk hal-hal yang baik dan memuliakan Tuhan. Oke, kelompok dan sudah menjawab pertanyaan dari ayat tersebut dan sudah menemukan apa makna dari ayat tersebut jika dikaitkan dengan narkoba. Nah, adik-adik, kita akan melihat bersama pengertian narkoba. Secara etimologis, narkoba atau narkotika didasarkan pada kata Inggris drug atau narkotik, yang berarti pereda tidur atau nyeri. Narkoba adalah sejenis obat-obat terlarang yang dapat menyebabkan efek kecanduan bagi para pengguna dan zat yang dapat membuat pengguna mengalami ketidaksadaran. Nah, adik-adik, pengertian narkoba ini adalah obat-obat terlarang yang dikonsumsi oleh orang-orang tertentu. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa ketika seseorang menyalahgunakan narkoba akan berdampak besar pada kesehatan, masa depan, maupun hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga ketika seseorang ini menyalahgunakan narkoba, maka dengan tidak sadarnya orang tersebut akan memiliki kecenderungan untuk mencoba narkoba secara terus-menerus. Nah, adik-adik, di sini saya mengutip menurut sebuah para ahli, Jacobus mengatakan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan berubahnya kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, adik-adik, Jakobus ini menekankan juga bahwa
narkoba ini adalah obat-obat terlarang, dan ketika seseorang ini menyalahgunakan narkoba, maka akan berdampak besar pada kesehatan, masa depan maupun hubungan kita dengan Tuhan. Secara tidak sadar, ketika seseorang ini menyalahgunakan narkoba, akan mempengaruhinya untuk mengalami ketidaksadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan atau di dalam dirinya itu memiliki sebuah rasa ingin tahu atau ingin mencoba narkoba itu secara terus-menerus. Nah, adik-adik, di sini dua jenis narkoba yang langsung bekerja pada sistem saraf pusat atau sistem saraf otak manusia, sehingga narkoba ini memiliki fungsi yang sangat berat, di mana narkoba ini dapat menghilangkan rasa sakit pada orang-orang tertentu yang menggunakan narkoba. Dan yang kedua ada heroin. Adik-adik, heroin ini adalah sebuah jenis narkoba yang dihasilkan dari pengobatan yang hampir sama dengan morfin secara kimiawi. Adik-adik, saat ini memiliki reaksi yang sangat kuat, sehingga seseorang yang menggunakan narkoba itu dengan mudahnya obat yang dikonsumsi itu akan menembus di otaknya. Serta jenis narkoba yang ketiga itu adalah kokain. Adik-adik, jenis narkoba kokain ini adalah sebuah jenis narkoba yang berasal dari tanaman Erythrocyon coca. Nah, adik-adik, jenis narkoba kokain ini biasa dikonsumsi dengan cara dikunyah untuk mendapatkan efek stimulan atau stimulus rangsangan yang dapat menyebabkan seseorang itu mengalami metabolisme sel otak yang berkembang secara cepat. Dan yang keempat itu ada jenis narkoba ganja. Nah, adik-adik, jenis narkoba ganja ini merupakan sebuah jenis narkoba yang bernama cannabis sativation. Nah, adik-adik, jenis narkoba ganja ini merupakan obat terlarang di mana orang-orang dapat memakainya dalam waktu yang cukup lama atau dalam waktu yang cukup panjang. Serta jenis narkoba yang kelima itu ada LSD atau lysergic acid. Nah, adik-adik, LSD ini merupakan sebuah narkoba yang tergolong halusinogen, atau ketika seseorang ini menggunakan narkoba ini, maka dengan sendirinya dia akan sering berhalusinasi untuk secara terus-menerus menggunakan narkoba. Biasanya narkoba ini berbentuk kertas, kapsul ataupun pil. Nah, adik-adik, narkoba ini dapat dikonsumsi dengan cara ditempelkan pada lidah, sehingga ketika seseorang ini menggunakan narkoba LSD ini, seseorang tersebut akan berhalusinasi untuk secara terus-menerus menggunakan atau mengkonsumsi narkoba tersebut. Dan yang terakhir, opium. Nah, adik-adik, opium ini merupakan dalam bentuk bubuk. Nah, adik-adik, obat opium ini biasa menghilangkan rasa sakit kepada diri seseorang yang sedang mengkonsumsi narkoba. Nah, adik-adik, itulah beberapa jenis-jenis narkoba. Saat ini kita akan melihat bahaya narkoba bagi kesehatan, masa depan, dan kehidupan beriman kita. Yang pertama itu ada kesehatan. Nah, adik-adik, perlu kita ketahui bahwa ketika seseorang itu menyalahgunakan narkoba, tentu akan berdampak besar pada kesehatannya. Ketika seseorang itu menggunakan narkoba, maka kondisi kesehatan orang tersebut tidak stabil, atau orang tersebut akan mengalami kondisi tubuh dan otak yang sering terganggu, mudah dehidrasi atau depresi, timbulnya kejang-kejang, bahkan dapat juga menimbulkan kematian. Nah, adik-adik, ketika seseorang ini menyalahgunakan narkoba, maka akan terganggu pada kesehatan
sedang berjuang dengan masa depannya adik-adik. Nah, ketika adik-adik memiliki rasa niat untuk mengkonsumsi narkoba, dan di saat itu adik-adik akan hilangnya fokus belajar, motivasi belajar, menurunnya prestasi akademik atau nilai kita nanti ketika akhir semester akan menurun, dan juga dampak negatif akan masa depan ini, di mana pergaulan di sekitar kita itu baik dari keluarga, teman maupun lingkungan sekitar tidak akan membaik. Dan ketika seseorang ini mengalami atau menyalahgunakan narkoba, akan berdampak besar pada masa depannya, dan ia akan kehilangan kepercayaan dari gereja. Dan yang ketiga itu kehidupan beriman. Nah, adik-adik, ketika seseorang ini menyalahgunakan narkoba, tentu ia akan kehilangan kepercayaan dengan Tuhan. Ia akan semakin menjauh dari Tuhan dan tidak ada niat lagi untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan akibat terbesarnya ketika seseorang ini menyalahgunakan narkoba, ada hidup menjadi tidak terarah, tidak jelas, dan seseorang yang mengkonsumsi narkoba ini tidak hidup lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga ini adik-adik dapat merusak tubuh yang seharusnya menjadi baik Allah, serta dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan ketika seseorang ini menyalahgunakan narkoba, akan berdampak besar pada pengaruh kehidupannya, baik dari keluarga, sekolah, masyarakat, maupun lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Nah, adik-adik, itulah 3 dampak negatif narkoba, baik dari kesehatan, masa depan, dan kehidupan beriman. Adik-adik, kita sudah mengetahui bersama bahwa narkoba itu adalah obat-obat terlarang yang dipakai oleh orang-orang tertentu, sehingga dapat berdampak besar pada kesehatan, masa depan, dan kehidupan beriman. Untuk itu, sebagai orang beriman, kita harus menghargai tubuh kita ini. Kita harus menghargai tubuhnya kita ini sebagai milik Kristus atau sebagai bait Roh Kudus. Nah, adik-adik, di sini ada 5 bagian yang perlu kita pelajari bersama-sama mengenai tubuh sebagai bait Roh Kudus. Yang pertama itu, tubuh adalah bait Allah. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa tubuhnya kita ini adalah rumah Allah, di mana Allah telah hadir dalam diri kita, di mana Allah telah hadir dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk itu, adik-adik harus belajar untuk menghargai tubuhnya kita ini sebagai bait Roh Kudus. Dan yang kedua itu, tubuh adalah tempat Roh Kudus. Adik-adik, tubuh setiap orang percaya itu, di dalam dirinya kita itu Roh Kudus telah diam. Jadi, karena tubuhnya kita ini adalah tempat Roh Kudus, kita harus menghargai tubuh kita ini sebagai tempat Roh Kudus dan percaya bahwa kita ini harus hidup sesuai dengan jalan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga itu, tubuh adalah bukan milik kamu sendiri. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa tubuhnya kita ini bukan miliknya kita sendiri. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa tubuhnya kita ini adalah milik Kristus. Untuk itu, di sini kakak mau menegaskan bahwa sebagai anak-anak muda atau orang-orang percaya, kita harus menghargai tubuhnya kita ini sebagai milik Kristus. Dan yang keempat, tubuh adalah ciptaan baru. Adik-adik, ciptaan baru di sini ialah tubuh yang diperbaharui dari tubuh yang hidup lama menjadi tubuh yang baru, yang biasa disebut sebagai manusia baru. Nah, adik-adik, ingat bahwa tubuhnya kita ini adalah ciptaan baru. Untuk itu, sebagai manusia baru, kita harus belajar untuk tidak mengkonsumsi narkoba. Sebagai para pria atau kaum laki-laki,
tidak mengkonsumsi, tidak mengikuti pengaruh-pengaruh di luar sana yang mengajak kita mabuk-mabukan maupun memfitnah, tidak marah, keserakan, tidak hidup dalam hawa nafsu, serta tidak melakukan pelecehan dan hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan poin yang terakhir yaitu tubuh adalah milik Kristus. Nah, adik-adik tadi kakak sudah mengatakan bahwa tubuhnya kita ini adalah milik Kristus dan bukan miliknya kita sendiri. Untuk itu, kita harus pergunakan tubuh kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti kita harus menjaga tubuh dari segala perbuatan jahat, kenajisan, menjauhkan narkoba, seks bebas, merokok, mabuk-mabukan, dan perbuatan-perbuatan positif. Perbuatan-perbuatan yang bersifat negatif yang dapat merusak seluruh organ tubuh kita. Nah, adik-adik, itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwa tubuhnya kita ini bukan miliknya kita sendiri, tetapi tubuhnya kita ini adalah bait Roh Kudus. Nah, adik-adik, sebagai anak muda-mudi, kita dapat belajar beberapa hal di mana dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari, kita dapat menolak narkoba sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di sini ada beberapa poin penting yang dapat kita pelajari bersama-sama. Yang pertama itu, tubuhnya kita ini adalah bait Allah dan bukan milik kita sendiri. Nah, tadi kakak sudah sempat singgung bahwa tubuhnya kita ini bukan milik kita sendiri. Dan adik-adik juga sudah mendiskusikan satu ayat, yaitu 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Nah, dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 ini, di mana tubuhnya kita ini adalah bait Roh Kudus secara mutlak, menandakan bahwa tubuh manusia adalah tempat Allah. Untuk itu, kita sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, kita harus berani menolak narkoba, karena ketika kita menolak narkoba, itu adalah cara di mana kita dapat memuliakan Tuhan, menjaga kesucian kita baik secara fisik maupun secara rohani. Dan yang kedua itu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, adik-adik, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ini, adik-adik dapat belajar untuk menjauhkan diri dari narkoba. Nah, adik-adik dapat mendekatkan untuk terhindar dari pengaruh narkoba atau pengajakan dari luar sana yang mengajak kita untuk mengkonsumsi narkoba. Kita dapat mendekatkan diri dengan Tuhan melalui doa, baca Alkitab, atau mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah yang diadakan di gereja. Adik-adik, dan yang ketiga itu berani menolak narkoba secara tegas. Nah, adik-adik berani menolak narkoba secara tegas ini, kita harus memiliki komitmen untuk menolak ajakan dari luar sana yang mengajak kita untuk mengkonsumsi narkoba. Dan yang keempat, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Nah, adik-adik, lingkungan yang baik itu sangat menentukan akan masa depan kita, sangat menentukan hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Nah, adik-adik, memilih lingkungan pergaulan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang positif, di mana kita berani menjadi diri sendiri dan menolak narkoba secara tegas ketika kita mendapat ajakan dari luar sana yang mengajak kita untuk mengkonsumsi narkoba yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan yang keenam itu, jangan pernah mencoba narkoba. Nah, adik-adik, seseorang tidak akan memiliki ketagihan dengan penyalahgunaan narkoba. Apalagi sekarang dengan semakin majunya dunia, dengan canggihnya dunia, kita semua tentu memegang handphone atau HP. Nah, dari handphone itu kita dapat manfaatkannya dengan baik. Kita dapat menggali informasi tentang bahaya narkoba dan dampak negatif bagi tubuhnya kita,
bagi kesehatannya kita, dan bagi hubungannya kita dengan Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam kesimpulan. Nah, adik-adik, tadi kakak sudah mengatakan bahwa narkoba merupakan zat berbahaya yang dapat merusak tubuh, pikiran, dan kehidupan kita secara menyeluruh, baik dari segi kesehatan, masa depan, maupun kehidupan beriman. Nah, adik-adik, penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya menimbulkan ketergantungan, tetapi juga menjauhkan manusia dari tujuan hidup yang benar, serta merusak relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Nah, adik-adik, melalui pembelajaran katekisasi pada hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyadari bahwa tubuhnya kita ini bukan miliknya kita sendiri, tapi perlu diingat bahwa tubuhnya kita ini adalah milik Allah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, menghargai tubuh sebagai ciptaan Tuhan, menjauhkan akan hal-hal yang merusak, termasuk yang merusak tubuh kita, termasuk narkoba, serta mengisi hidup dengan hal-hal positif dan membangun iman yang kuat bersama-sama dengan Tuhan. Adik-adik, demikianlah materi kita pada hari ini tentang bahaya narkoba pada generasi gereja. Nah, adik-adik, saat ini mau mengajak kita untuk merefleksikan bahaya narkoba bagi generasi gereja, terutama kita, bahwa tubuhnya kita ini adalah baik Tuhan, dan kita mempunyai komitmen untuk siap menjauhi narkoba yang akan kita hadapi ke depan. Adik-adik, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga materi ini menjadi bekal buat adik-adik ke depannya, untuk ketika ada ajakan dari luar yang mengajak kita untuk mengkonsumsi narkoba, hari ini kita dapat belajar bahwa kita harus memiliki komitmen untuk menjauhi narkoba. Nah, adik-adik, untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Apakah ada dari adik-adik yang sedia memimpin kita dalam doa penutup? Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari awal kegiatan generasi kami sehingga akhirnya Tuhan sekarang kami pulang, tidak Tuhan berkait kami perjalanan, kami tinggal di kami masing-masing dan kami selamat. Ya Tuhan, sehingga kami haleluya, amin. Oke, terima kasih adik. Terima kasih adik. Demikianlah kelas kita pada hari ini. Tuhan memberkati dan menjadi berkat buat orang lain.